Hai semua, kali ini aku akan membuat kue basah lagi ya. Bikinnya mudah, cuma diaduk-aduk aja. Kuenya awet, tahan hingga berhari-hari. Rasanya yang legit, teksturnya juga kenyal. Bisa banget buat suguhan saat acara di rumah atau bisa juga buat ide jualan kalian. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan dulu pan atau panci. Kemudian kita masukkan 500 gram gula merah yang sudah disisir halus ya. Lalu kita tambahkan 400 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 500 ml santan kental. Tambahkan juga 3 lembar daun pandan, ini sudah aku ikat simpul ya. Selanjutnya ini kita masak hingga mendidih dan gula merahnya ini larut. Selama memasak sering-sering kita aduk ya agar santan kelapanya ini tidak mudah pecah. Setelah air gula sudah larut, selanjutnya kita matikan api kompor dan kita tunggu hingga santannya ini dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Kemudian kita siapkan wajan, untuk wajannya gunakan yang anti lengket ya, bisa juga menggunakan teflon. Kemudian kita masukkan 300 gram atau 30 sendok makan tepung ketan putih, lalu 200 gram atau 14 sendok makan tepung ketan hitam, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa tanpa warna. Kemudian kita tuang 800 ml santan kental. Jadi untuk total santan yang kita gunakan adalah 1300 ml ya bun. Untuk santannya ini aku dapat dari 2 buah kelapa utuh ya. Santan kita masukkan atau kita tuang sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk-aduk sampai semua tepungnya ini larut. Setelah tepung sudah larut dan tidak ada yang berkerindil, kemudian kita masukkan air gulanya tadi sambil kita saring ya, agar bagian yang kotor pada gula merah tidak ikut masuk. Selanjutnya kita aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah itu adonannya ini kita masak. Masak adonannya ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya bun, agar matangnya tidak mengumpal dan bagian bawahnya tidak mudah gosong. Kita masak adonannya ini sambil terus kita aduk-aduk. Kita masak adonannya ini selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya, tergantung cara kita mengemasnya nanti. Jika dikemas menggunakan plastik, kita masak selama kurang lebih 1,5 jam aja sudah cukup ya. Jika ingin tekstur yang agak padat dan bisa dipotong-potong atau kita taruh dalam loyang, kita masaknya selama kurang lebih 2 jam. Ini memasaknya memang cukup lama ya bun, tapi sesuai dengan hasilnya awet dan juga tahan lama. Nah, sedikit tips buat teman-teman di rumah, untuk alat memasaknya ini usahakan pakai alat yang anti lengket ya, agar kita tidak capek selama memasak atau mengaduk dodolnya. Untuk wajan, pakailah wajan yang anti lengket. Jika tidak ada, bunda-bunda di rumah juga bisa menggunakan panci magicom. Tapi pastikan pancinya benar-benar anti lengket ya. Untuk sutil atau spatula atau alat pengaduknya, jika sudah merasa berat, teman-teman bisa menggunakan spatula plastik ya, yang agak tebal atau spatula yang kuat seperti ini. Spatula ini berbahan plastik jadi tidak lengket pada adonan dodolnya. Jika kita menggunakan alat yang lengket, apalagi pada spatulanya, ini akan membuat kita cepat capek karena buat mengaduk aja berat, disebabkan adonannya itu menempel terus pada pengaduknya. Nah, setelah dodolnya sudah matang, ini tandanya dodolnya sudah kelihatan mengkilap dan berminyak seperti ini ya bun. Kemudian kita angkat. Selanjutnya kita sangrai dulu biji wijen secukupnya. Ini kita sangrai biji wijennya sampai kuning kecoklatan. Jika sudah, selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini aku gunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm. Kemudian kita beri alas plastik seperti ini. Lalu kita beri alas lagi daun pisang di atasnya. Nah, seperti ini ya bun. Setelah itu kita olesi sedikit minyak di atas daun pisang seperti ini.
Jika sudah merata, selanjutnya kita masukkan dodolnya ke dalam loyang. Lalu dodolnya sedikit kita tekan-tekan sambil kita ratakan. Kemudian kita olesi dengan sedikit minyak agar bagian atasnya nanti tidak mudah kering ya bun. Selanjutnya kita beri taburan biji wijen di atasnya. Jika sudah, kemudian kita diamkan dodolnya hingga dingin dan juga set. Ini aku diamkan selama kurang lebih 1 hari ya. Nah ini dia dodol yang sudah benar-benar set, kemudian kita keluarkan dari dalam loyang. Setelah itu kita bisa potong-potong dodol sesuai selera. Untuk pisau bisa kita olesi dengan minyak atau bisa kita lapisi dengan plastik agar hasil potongannya nanti bagus dan dodolnya tidak mudah lengket pada pisau. Ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini aku jamin rasanya enak, teksturnya kenyal, kokoh, legit banget. Nah, mudah kan cara buatnya? Bikin kue tradisional lagi yuk. Yang kenyal, manis, legit, dan ini nih kue favorit di acara-acara besar dan hidangan wajib saat Ramadan dan juga hari raya ya guys. Bikinnya sangat mudah, kuenya juga awet dan tahan lama. Yuk langsung aja kita buat. Pertama, di sini aku sudah siapkan 20 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji yang udah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil kayak gini ya guys. Selanjutnya daun pandan kita masukkan ke dalam gelas blender. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, kemudian kita tambahkan 300 ml air. Kita blender daun pandannya sampai benar-benar halus. Setelah benar-benar halus kayak gini, kemudian jus pandannya kita akan saring dan kita peras agar hasilnya lebih maksimal ya guys. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan. Masukkan juga 1 bungkus agar-agar putih tanpa rasa, tanpa warna. Setelah itu kita tuang jus pandannya. Kita tuang juga 500 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 2 butir kelapa utuh. Selanjutnya kita tuang santan kelapanya sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk-aduk sampai semua tepungnya larut ya guys. Jika kalian menggunakan santan instan untuk pembuatan dodolnya, maka teman-teman wajib banget untuk menambahkan minyak sayur ke dalam adonan agar hasil dari dodolnya nanti terlihat kalis ya. Nah ini adonannya udah licin dan gak ada bahan yang mengumpal. Kalau udah kayak gini kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai pasta pandannya tercampur merata. Selanjutnya, siapkan wajan atau wokpen. Untuk wokpennya, ini aku pakai wokpen anti lengket dari Miku. Kemudian masukkan 450 gram atau 30 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, lalu kita tuang 400 ml santan kelapa. Kemudian kedua bahan ini kita akan masak menggunakan api kecil sampai gulanya larut. Ini terus kita aduk-aduk ya guys, diaduk perlahan-lahan agar santannya tidak mudah pecah. Kalau udah larut, lalu kita masukkan adonan pandan ke dalam teflon. Kemudian kita akan masak adonan dodolnya sampai mengering dan adonannya padat. Di sini teman-teman wajib menggunakan api kecil ya guys. Selama memasak sambil terus kita aduk-aduk dodolnya agar nggak ada bagian yang gosong di bagian bawah. Jika adonannya bergerindil kayak gini teman-teman nggak perlu khawatir, ini terus aja kita aduk-aduk ya.
Untuk memasak dodolnya, di sini aku akan memasak selama 1,5 sampai 2 jam. Pokoknya sampai adonan dodolnya itu benar-benar kalis dan juga padat. Adonannya udah hampir matang ya guys, tapi ini belum benar-benar matang dan juga belum benar-benar kalis. Ini terus aja kita aduk. Jika sudah terasa berat dan juga lengket, untuk mengaduknya teman-teman bisa menggunakan spatula plastik kayak gini ya, agar mengaduk dodolnya lebih ringan dan juga mudah. Nah, ini tekstur dodolnya udah benar-benar kalis ya guys. Dan jika dites menggunakan plastik atau daun pisang kayak gini, udah agak lengket lagi. Ini tanda dodolnya udah benar-benar mateng. Selanjutnya kita akan matikan kompornya. Lalu kita siapkan loyang, bebas mau pakai ukuran apa aja. Lalu kita beri alas plastik dan juga daun pisang kayak gini ya. Kemudian di atasnya kita olesi dengan minyak goreng agar dodolnya nanti tidak lengket. Lalu kita masukkan dodol pandannya, kemudian kita ratakan. Agar bagian atasnya agak kering, ini kita olesi dengan minyak goreng kayak gini. Lalu ini aku beri taburan biji wijen yang udah disangrai terlebih dahulu ya. Lalu kemudian kita tunggu hingga dodolnya dingin. Kalau mau didinginkan dalam wajan atau pan juga nggak masalah ya guys. Tapi jangan lupa ditutup agar bagian atasnya tidak berkulit. Nah, kalau dodolnya udah benar-benar dingin, kemudian kita keluarkan dari dalam loyang. Lalu kita potong-potong sesuai selera. Lalu bisa kita kemas menggunakan plastik kayak gini. Untuk plastiknya aku menggunakan plastik roll ukuran 4 cm. Untuk panjangnya disesuaikan aja. Kemudian kita ambil satu potong dodol, celupkan dodol di atas wijen yang sudah disangrai. Untuk cara lipatnya teman-teman bisa perhatikan video ini ya. Lalu rapi-rapikan bagian atas dan juga bawahnya. Kita akan rekatkan plastiknya dengan sedikit dibakar dengan api lilin kayak gini ya. Ulangi semuanya sampai habis ya. Nah, ini dia dodol pandannya udah jadi. Kelihatan dari tampilannya cantik banget ya guys. Warnanya juga cantik, terlihat segar. Bisa dilihat dari tekstur dodolnya juga sangat kenyal ya. Dodol ini super lembut, kenyal, manis, dan juga gurih. Aroma pandannya juga berasa banget. Untuk dodolnya sendiri ini gak bikin bosen ya guys. Nah, mudah banget ya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.